Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmah, nikmah dan karunia-Nya. Terlebih di bulan suci yang penuh dengan kemuliaan ini. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin dan teman-teman peserta didik SD Islam At-Taqwa, kembali kita bersua dalam program ceramah Ramadan penghantar berbuka yang insya Allah pada sore hari ini akan mengangkat tema terkait Ramadan merubah diri. Para hadirin dan teman-teman peserta didik yang sangat Pak Zen banggakan, tentu bulan suci Ramadan merupakan bulan yang amat sangat teristimewa. Banyak yang menjelaskan apa yang menjadikan bulan Ramadan itu sangat istimewa. Dan tentunya kalian pun sudah banyak yang mengetahui apa saja keistimewaan di bulan suci Ramadan. Tentunya teman-teman, datangnya bulan suci Ramadan yang Allah turunkan memiliki satu misi dan tujuan tersendiri. Misi dan tujuan tersebut bisa kita amati dan bisa kita pelajari adalah untuk menjadikan setiap insan muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan, untuk lebih meningkatkan rasa taqarrub ilallah. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan ini Allah berikan berbagai macam bonus pelipat gandakan pahala bagi setiap insan muslim yang mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan diri kita menjalani ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan bagi diri kita. Haruslah dilakukan secara berkelanjutan. Haruslah dilakukan secara sering dan terus-menerus untuk senantiasa dilakukan. Tepat sekali di bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk membentuk karakter. Karakter apa? Karakter menjadikan ibadah yang kita jalani sebagai sebuah kebutuhan. Karena di Ramadan ini selain ibadah shaum, ada juga ibadah qiyamul lail. Ibadah sholat tarawih, ibadah sholat tahajud, ibadah sholat witir, tilawatil Quran, bersedekah, bersedekah yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Yang setiap harinya itu bisa kita lakukan. Yang setiap harinya itu terus akan menyita waktu kita untuk senantiasa bermanfaat bagi diri kita dan tentunya bagi orang lain. Oleh karena itu teman-teman, para ulama ada yang menyatakan bahwa Ramadan sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Artinya, Ramadan ini menjadi satu tempat pendidikan, pembelajaran untuk membentuk karakter. Tentunya membentuk karakter yang lebih baik dibandingkan karakter-karakter sebelumnya. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan benar-benar keimanan, wahtisaban, dan tentunya keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, haruslah kita senantiasa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat
dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, tidak sulit juga untuk kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Di momentum bulan suci Ramadan ini, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi muslim yang berharga dan memiliki kualitas ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus yakinkan dalam hati kita bahwa kita harus menjadi insan yang berkualitas. Kalau kita membeli sebuah produk atau barang, pasti kita menginginkan barang itu berkualitas. Barang itu baik dan layak untuk kita gunakan. Apalagi kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kematian. Kita akan dimintai seluruh pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia di hadapan Allah. Oleh karena itu, agar kita bisa menghadap Allah dengan penuh keyakinan, agar kita bisa menghadap Allah dengan penuh ketawaduan, yakinkanlah diri kita, kuatkanlah niat kita untuk menjadikan diri kita sebagai insan muslim yang berkualitas. Tentu berkualitas di sini harus dimaknai dengan kualitas keimanan kita dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinilah diri kita bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain. Kita hidup harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Tentu kita memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan apa yang kita sanggup untuk melakukannya. Kalau kita memiliki ilmu, marilah kita berbagi kepada orang-orang yang belum atau tidak cukup dalam memiliki ilmu. Teman-teman misalkan, teman-teman sudah bagus, teman-teman sudah bisa dalam membaca Al-Quran. Teman-teman bisa berbagi ilmu, mengajarkan kepada adik teman-teman yang sedang belajar membaca Al-Quran atau masih sedang belajar Iqra. Teman-teman bisa berbagi dengan mengajarkannya. Atau mungkin ada saudara sepupu teman-teman yang juga sedang belajar Iqra atau membaca Al-Quran. Teman-teman bisa membantu untuk mengajarkannya. Artinya hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Kebermanfaatan diri kita tidak hanya dilihat dari berapa besar bantuan nominal uang yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Bukan hanya itu, tapi banyak hal yang kita bisa lakukan agar diri kita bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Seperti tadi, kita berbagi ilmu kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Yang ketiga, kita harus menjadikan hidup kita ini adalah hidup yang terbaik. Teman-teman sekalian, dunia merupakan tempat singgah bagi setiap manusia. Kita bisa lihat, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hal itu harus kita jadikan sebuah motivasi. Hal itu harus kita jadikan sebuah patokan bagi diri kita. Bahwa dunia ini merupakan tempat singgah bagi kita. Kalau dunia sebagai tempat singgah, maka kita harus bisa memanfaatkan waktu yang singkat di dunia ini dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Agar apa? Agar kita bisa membawa bekal yang banyak. Agar kita bisa membawa bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalian misalkan ingin pergi pulang kampung atau mudik ketika mudik masih diperbolehkan di luar COVID-19. Tentunya dalam perjalanan mudik kalian singgah di rest area. Di rest area tersebut kalian mempersiapkan bekal kembali atau mungkin kalian mengisi perut kalian yang lapar untuk melanjutkan perjalanan. Agar apa? Agar perjalanan kalian menuju kampung, bertemu dengan kakek nenek, bertemu dengan keluarga besar, itu bisa dilalui dengan baik. Kalian bisa selamat sampai di tempat tujuan. Nah, begitu juga di dunia. Ketika kita ingin pulang ke kampung akhirat, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan jati diri ini dengan bekal yang cukup
yakni perbuatan baik, perbuatan yang mengandung nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah teman-teman, apa yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Tentu kita tidak ingin berhadapan atau bertemu dengan Allah dalam bekal yang tidak cukup, bahkan penuh dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Marilah momentum Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini kita jadikan sebagai bulan untuk merubah diri dengan cara-cara yang tadi disebutkan. Pertama, jadikanlah diri kita ini menjadi insan yang berkualitas. Yang kedua, jadikanlah diri kita ini bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, jadikanlah dunia ini sebagai tempat persinggahan sementara. Tentu masih banyak cara-cara yang lain untuk bisa kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Yang sedikit ini, kalau kita bisa laksanakan dengan baik, kalau bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita, insya Allah yang sedikit akan menjadi bukit, dan bukit-bukit akan menjadi pegunungan, dan itu akan membesar menjadi ladang pahala kita di yaumil akhir nanti. Semoga ibadah shaum kita dan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, hari ini adalah hari ke-26 dan malam nanti adalah malam ke-27, yakni malam ganjil di akhir 10 Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa meraih malam Lailatul Qadar yang Allah janjikan kemuliaannya khairum min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.